Bung Rocky, buat Anda tetap merasa bahwa buzzer itu berbahaya buat demokrasi? Bukan sekedar berbahaya aja, itu kalau berbahaya masih bisa ditangani gitu. Tapi dipelihara itu soal, karena dipelihara maka dia jadi arogan itu. Buzzer kalau ada otak ya bagus banget kan. Kalau buzzer yang nggak ada otak itu, nggak ada otak dan lapar terus untuk menghajar pribadi orang, itu kan masalahnya kan. Wih, kalau Fajrul segala macam geng itu mau debat itu dia nggak bakal jadi buzzer. Justru karena kepalanya kosong maka dia terima aja apa yang di brief oleh pemberi uang itu kan. Lalu dibongkar dan kita nggak tahu kita mau macam. Saya udah nggak punya Twitter saya juga dirampok sama buzzer nih. Buat Anda bukan soal kebebasan bicaranya, tetapi soal didukung dan dipelihara oleh kekuasaan. Pikiran itu disebut pikiran kalau dia dihadapkan dengan pikiran lain. Ini dia nggak mau berhadapan. Dia bongkar pribadi orang, bohong semua isinya. Dan kita nggak tahu kita mau hadapi dengan cara apa itu. Wong dia anonim. Kalau mau debat beginian. Tapi kan kita nggak bisa minta orang dungu itu untuk ikut dalam pembicaraan semacam ini kan. Ya. Kan itu. Jadi buzzer itu adalah kedunguan yang dipelihara oleh istana tuh. Karena istana diemin. Sekali lagi Rocky, saya membantah tidak pernah begitu. Ada penilaian bahwa ada buzzernya Pak Jokowi yang harus ditertibkan. Bagaimana Anda meletakkan ini dalam konteks? Saya bahkan tidak tahu yang mana buzzernya Pak Jokowi. Tapi buzzer itu ada anggarannya tuh. Ya, kita artinya tidak bisa menduga-duga, Rocky. Artinya Bung Fajrul, kalau Bung Fajrul mendukung Rocky, Anda bukan buzzer. Kalau begitu Anda laporkan Rocky. Laporan ke siapa? Anda laporkan saja apabila itu, misalnya apabila itu ternyata merusak demokrasi, apabila itu ternyata menghina Anda, apabila itu memfitnah Anda. Sekarang saya tanya. Majukan saja. Sekarang saya tanya. Merusak demokrasi tidak buzzer ini? Coba jawab, ya apa enggak? Tunggu, ya apa enggak? Bentar, Rocky. Tunggu, ya apa tidak? Kita jelaskan dulu buzzer apa ini. Kalau misalnya ada buset ini. Selamat pagi, dunia tipu-tipu. Memangnya banyak banget. Kapan kalian jadi komisaris? Saya bilang, kok komisaris sih cita-cita kalian? Saya pengen jadi pengusaha, saya pengen jadi Nadiem Makarim, ya, jadi seorang penemu. Tapi kalian komisaris, ya kan? Saya sampai sekarang yakin bahwa seorang Permadi, seorang Eko Kuntadi, dan banyak teman-teman yang lain, termasuk Bapak Ibu di sini, ada konsep berjuang sebenarnya. Bahwa kita ingin menyampaikan sesuatu ketika ada sesuatu yang aneh yang terjadi di depan kita. Karena kezoliman, jika kita diam saja, ya, itulah bentuk zolim yang sama sebenarnya. Jadi kalau kemudian Permadi bilang bahwa dia tidak mengharapkan sesuatu dalam bentuk uang, saya percaya karena saya mengalami hal yang sama. Ya, kalau aku beda, aku sama Denny waktu Pilpres, kita ini influencer yang dibayar. Jadi aku rasa, kenapa kita nggak ditawarin komisaris, kan lu udah dibayar. Masa lu minta? Selamat pagi, dunia tipu-tipu. Kita ini kok, mohon maaf, sangat obesitas. Sangat besar sekali. Jadi saya nggak tahu apakah akan terjadi seperti apa ke depannya. Tapi saya melihat bahwa akan menyulitkan beliau. Dan saya pikir ini kita sudah jadi kerajaan. Pak Jokowi jadi raja. Ada Perdana Menterinya Pak Luhut gitu ya. Ada Ibu Surinya Ibu Mega. Itu yang terjadi sekarang. Mau tidak mau ini adalah suara yang santer di publik dan kita harus mengkonter sebagai pendukung Jokowi. Ini yang menurut saya teman-teman harus berpikir bahwa jangan lagi ada pecah gesang dari Pak Jokowi, itu sudah tidak boleh lagi. Kita harus menyelamatkan karena Pak Jokowi sudah selesai dan bagi saya sudah langsung bilang pada beliau bahwa Pak Jokowi ini pragmatis. Dia mengamankan 5 tahun sampai 2024. Setelah itu beliau tidak perlu berpikir panjang. Kita akan diwarisi sistem yang agak menyulitkan. Kemarin saya ketemu dengan Denny JA. Kalau pemilu diadakan hari ini, pemenangnya siapa? Anies Baswedan. Anies Baswedan. Gak apa-apa, itu kenyataan, ya. Kenyataan yang mereka begitu solid, mereka begitu sabar, dan kita begitu terterebenet. Anies Baswedan. Saya mewakili umat Hindu se-DKI. Pertama, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya
apresiasi yang sebesar-besarnya. Mungkin ini tidak bisa disampaikan dengan cara apapun. Kami menyadari, semenjak kami ke Jakarta, 10 gubernur yang kami lalui, dari Cokroaminoto sampai Bapak Anies. Baru kali inilah gubernur aware sama umat yang kecil. Saya tidak menyanjung Pak Gubernur, tapi ini nyata, ya, yang terasa banget di batin. Kita lihat Pak Anies senyum-senyum nih. Apa yang ingin dikomentari dari soal mengkritik pemerintah ini Pak Anies? Karena Pak Anies juga menjadi salah satu ya sosok yang sering dikritis Pak Anies ya. Kritik. Saya di pemerintahan, gini kita bertiga di pemerintahan ini. Jadi Bapak di mantan pemerintahan. Jadi kalau berada di wilayah publik, maka kupingnya nggak boleh tipis. Kita dengarkan saja. Bila ungkapan disampaikan dengan akademik, baik-baik saja. Bila ungkapan kritik dilakukan secara kasar, itu ekspresi kemampuan dia dalam mengungkapkan. Tapi bagi saya yang sedang bekerja, ini semua adalah ungkapan pendapat rakyat. Baik yang mendukung, baik yang tidak mendukung, baik yang mencaci, baik yang kata-katanya kasar. Makin kasar kata-katanya, itu makin mempermalukan dirinya sendiri, bukan ke saya. Jadi saya tidak perlu merasa masalah. Dan yang kedua, jangan tempatkan misalnya seperti Jakarta sebagai masalah pribadi. Jadi ini Jakarta nih, saya tempelin di sini. Gitu ya, jangan baper. Jadi jangan bawa perasaan. Ini Jakarta nih, ini kita bahas nih. Ada yang mengatakan plus, ada yang mengatakan minus. Saya sedang diamanati selama 3 tahun terakhir ini mengurus masalah di Jakarta. Apakah masalahnya baru mulai 3 tahun terakhir? Tidak, masalahnya sudah ada lama. Dan kemudian ketika orang mengkritik, rileks saja. Anggap itu bagian dari ungkapan pandangan. Karena itu saya ketika melihat ketika ada kritik keras, kemudian ada bahkan caci maki. Diserang buzzer juga sering ya di sosial media. Iya, bahkan begini, makin keras itu sebetulnya ini adalah catatan yang akan dibaca oleh anaknya dan oleh cucunya di kemudian hari. Dan ketika saya hari ini menjawab, jawaban saya juga jawaban yang akan direkam. Ini beda dengan dulu ketika catatan itu tidak ada. Hari ini apa yang kita katakan akan terekam hampir permanen. Ya, ada jejak digitalnya. Karena itu termasuk bagi buzzer, ya. Siapapun yang berungkap itu, jangan sampai di kemudian hari harus mendelete yang ditulis. Ketika seseorang mendelete yang ditulis, maka itu sebenarnya dia sedang mengatakan saya malu pada diri saya sendiri.